Ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan mengenai nama lain dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu pembuat nol dan himpunan penyelesaian. Kenapa akar-akar persamaan kuadrat juga disebut sebagai pembuat nol? Kita ambil contoh yang terakhir tadi, kita dapatkan akar-akar persamaan kuadratnya yaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 5/2. Kenapa disebut sebagai pembuat nol? Karena ketika kita substitusi, jadi nama lain dari substitusi adalah kita ganti nilai X dengan negatif 3, ya, dan juga dengan 5/2, maka menghasilkan hasil 0 pada persamaan tersebut, atau pada bentuk perkalian dua suku dengan dua suku tersebut. Kita lihat di sini ada X tambah 3. X-nya tadi kita ambil contohnya adalah untuk X sama dengan negatif 3. Jadi X-nya kita ganti negatif 3. Negatif 3 tambah 3. Karena ini perkalian ya. Sebenarnya ini kita kalikan. 2X artinya 2 kali X. Sekarang X-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga 2 dikalikan negatif 3 dikurangi 5. Ya, negatif 3 tambah 3 hasilnya adalah 0. 2 dikalikan negatif 3, negatif 6, kemudian negatif 5. Ini yang di dalam kurung ini ya, bisa kita selesaikan sebenarnya. Negatif 6 ditambah dengan negatif 5 punya hutang 6, punya hutang lagi 5, maka hutangnya jadi 11 atau negatif 11. Sehingga 0 dikalikan negatif 11 hasilnya adalah 0. Karena bilangan apapun jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Hal yang sama juga berlaku untuk X yang akan kita substitusi atau kita ganti ya, nilai X-nya dengan 5/2 ke bentuk perkalian tersebut. Ya. Jadi itu kenapa akar-akar persamaan disebut sebagai pembuat nol. Karena ketika kita substitusi atau kita ganti nilai X-nya dengan nilai akar-akar persamaan kuadrat menyebabkan hasilnya menjadi 0. Tadi ya, akar-akar persamaan kuadrat nih, ya Ibu tekankan lagi, ada 3 penyebutan akar-akar persamaan kuadrat, bisa juga disebut sebagai pembuat nol, bisa juga disebut sebagai himpunan penyelesaian atau HP. Bagaimana mencari akar-akar dengan memfaktorkan? Setidaknya ada 2 contoh ya, yaitu untuk A sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 1, tapi di sini kalau tidak salah Ibu memberikan 3 contoh. Untuk contoh yang pertama dilihat untuk A-nya sama dengan 1. Contoh dari persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 6X plus 8. Ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Tadi Ibu sudah katakan bahwa memfaktorkan itu sebenarnya adalah mengubah dari bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Perkalian 2 suku dengan 2 suku. Ya. Yang pertama, langkah pertama, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Itu kenapa tadi ya di awal-awal slide kita sama-sama latihan mencari nilai A, B, dan C jika diketahui persamaan kuadrat. X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Ini di depan X kuadrat ya, ada sebuah koefisien sebenarnya. Koefisiennya adalah 1 ya, jadi A-nya atau koefisien dari X kuadrat adalah 1, B-nya 6, dan C-nya 8. Ya, itu langkah pertama. Tentukan A, B, dan C. Tentunya jika bentuk persamaan kuadratnya sudah menjadi bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Langkah yang kedua, kita cari nilai A dikalikan C dan kita tuliskan kembali nilai B. Ya, kita sudah menemukan nilai A, B, dan C, sehingga A dikalikan C 1 dikalikan 8 ya, hasilnya 8. Kemudian kita tuliskan kembali nilai B yaitu 6. Kalau sudah, langkah yang ketiga, cari 2 bilangan dengan hasil penjumlahan 6 ya. Jadi ini menjadi hasil penjumlahan. Kemudian hasil perkaliannya 8. Yang tadi A dikalikan C.
Apa ya kira-kira dua bilangan kalau dijumlahkan 6, kalau dikalikan 8? Ya, kita dapatkan dua bilangan yang sama-sama positif, yaitu 2 dan 4. Boleh bilangan satunya yang 4, bilangan 2-nya yang 2, ya sama saja. Kalau 2 ditambah 4, apakah betul? Kita recheck lagi. Betul, 6. 2 dikalikan 4, betul, 8. Sehingga dua bilangan yang dimaksud adalah 2 dan 4. Langkah yang keempat, susun bentuk pemfaktoran. Karena tadi kita dapat dua bilangannya adalah positif 2 dengan positif 4, ya nanti kalau negatif ya negatif, ya. Kita langsung bisa membentuknya ke dalam bentuk pemfaktoran, ya tinggal tambahkan saja x-nya. Karena di sini variabelnya x. Kalau nanti variabelnya p, kita ganti dengan p. Kalau nanti variabelnya y, kita ganti dengan y. Ya, jadi sesuai dengan variabel yang tersedia. Karena bilangannya tadi 2, positif 2 dengan positif 4, maka bentuk pemfaktorannya menjadi x plus 2, x plus 4. Ya, ini adalah langkah yang keempat. Langkah yang kelima, cari akar-akar atau pembuat nol atau himpunan penyelesaiannya. Ya, dibentuk seperti ini dulu. X tambah 2 dikalikan X tambah 4 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Ya, jadi satu-satu kita pisah. Ya, atau X tambah 4 yang sama dengan 0. Jadi pasti selalu seperti ini. X sama dengan negatif 2, karena di sini positif 2, gampang saja X-nya pasti negatif 2. Karena di sini positif, berarti X-nya sama dengan didapatkan negatif 2 dan negatif 4. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian atau HP, jangan lupa pakai tanda kurung kurawal, ditulis biasanya yang lebih kecil dulu. Antara negatif 4 dengan negatif 2, lebih kecil negatif 4. Jadi, dalam kurung kurawal negatif 4 dan negatif 2. Jangan lupa ya, kurungnya adalah kurung kurawal, bukan kurung biasa. Ya, misalnya. Lanjut. Jadi ada 5 langkah ya. Silakan diperhatikan langkahnya. Kalau nanti untuk latihan soal nggak apa-apa, masih membuka buku catatan atau melihat slide yang sebelumnya tadi mengenai langkah-langkah penyelesaian. Selanjutnya nanti kalian pasti akan terbiasa. Contoh yang kedua, masih A-nya sama dengan 1. Ya, Ibu mungkin hanya sekilas membahasnya. Di sini langkah pertamanya sama tadi, tentukan nilai A, B, dan C. Cuma bedanya di sini B dan C-nya bertanda negatif. Ya, perhatikan lagi tandanya. B-nya negatif 2, C-nya negatif 15. Langkah kedua masih sama, cari nilai A kali C dan cari nilai B. Ya, B-nya sudah ada, tinggal tulis lagi. Yang ketiga adalah cari dua bilangan. Ya, hasil penjumlahannya adalah ini, si B. Ya, dan hasil perkaliannya adalah A kali C. Ya, mungkin kalau misalnya tadi untuk bilangan bulat positif, kalian lebih mudah menemukannya daripada bilangan bulat negatif. Seperti ini kan kalian harus lebih menalar ya. Kalau dijumlahkan negatif 2, kalau dikalikan negatif 15. Maka dua bilangan yang dimaksud itu adalah 3 dengan negatif 5. 3 ditambah negatif 5. Ya, atau boleh juga ditulis negatif 5 tambah 3. Punya hutang 5, dibayarnya 3. Berarti masih punya hutang 2. Negatif 2 ya. Kemudian jika 3 kita kalikan dengan negatif 5, positif dikalikan dengan negatif-negatif, 3 dikalikan 5, 5. Jadi dua bilangan yang dimaksud adalah 3 dan negatif 5. Langkah yang keempat masih sama, karena tadi kita dapatnya dua bilangan yang satu positif dan satu negatif, maka penulisan pemfaktorannya sesuaikan dengan tandanya. Kalau untuk positif 3 berarti menjadi X plus 3. Kalau untuk negatif 5, ya. Kalau untuk negatif 5 berarti menjadi, kalau untuk negatif 5 menjadi X min 5. Selanjutnya, ini sudah langkah 4. Langkah yang terakhir adalah cari akar-akar atau pembuat nolnya. Seperti ini, dituliskan lagi, diikuti saja. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Kalau di sini tandanya positif, berarti X-nya nanti negatif. Kalau di sini tandanya negatif, berarti nanti nilai X-nya adalah positif.
Kita tuliskan himpunan penyelesaiannya seperti tadi menggunakan kurung kurawal. Ya, biasanya bilangan yang lebih kecil dulu, baru bilangan yang lebih besar. Lanjut. Bagaimana untuk nilai A yang tidak sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya? Ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Ya. Langkah pertama masih sama, tentukan nilai A, B, dan C. A-nya 2, B-nya ingat kalau tidak ada bilangan di depan X berarti artinya 1. Karena positif ya, tandanya positif maka plus 1. Atau tidak usah ditulis, kalau negatif tulis negatif 1. C-nya kita lihat nilainya adalah negatif ya, negatif 15. Langkah kedua cari A kali C, berarti 2 kali negatif 15. 2 kali negatif 15 berapa? Negatif 3. B-nya tulis kembali. Langkah ketiga, cari dua bilangan dengan hasil jumlah atau hasil penjumlahannya ini tadi ini 1. Dan hasil perkaliannya negatif 3. Ya, di sini mungkin kalian harus lebih banyak latihan untuk mencari dua bilangan yang sesuai dengan hasil penjumlahan dan hasil perkalian yang diinginkan. Hasil penjumlahannya 1. Nah, hasil penjumlahan 1 berarti kan kecil sekali ya. Dan hasil perkaliannya negatif. Oh, sudah berarti yang 1 pasti positif, yang 1 negatif ya. Bilangan yang dimaksud adalah 6 dengan negatif 5. Negatif 5 ditambah 6. Punya utang 5 dibayar 6. Berarti sisa 1 kembaliannya positif. Kemudian negatif 5 jika kita kalikan dengan 6 hasilnya adalah negatif 3. Di sini kalian harus lebih banyak berlatih. Oke, langkah keempat masih sama, susun bentuk pemfaktoran tetapi tidak seperti pada contoh untuk A sama dengan 1 ya, yang langsung kita tulis 6 sama 5 ya, berarti X plus 6 dengan X min 5. Ini tidak, bukan seperti ini. Ini untuk nilai A sama dengan 1, sedangkan ini nilai A-nya tidak sama dengan 1. Bagaimana caranya? Tetap 6-nya dengan negatif 5-nya kita gunakan, tetapi untuk mengubah bagian tengah sini ya. Pastikan nanti terdiri dari 3 suku. Nah, suku yang di tengah atau suku yang kedua kita ganti dengan 2 bilangan yang tadi kita dapat. Tinggal tambahin X aja. 6-nya tadi kan positif ya, berarti menjadi 6X. Negatif 5-nya kan, negatif 5-nya negatif, berarti negatif 5X. Kalau sudah, ini lihat dari 3 suku dia berubah menjadi 4 suku. Ya, kalau sudah kita pisah 2 suku. Ya, 2x kuadrat plus 6x, satu lagi min 5x dengan min 15. Kita selesaikan dulu yang sini. 2x kuadrat dengan 6x, 2 dengan 6, FPB-nya 2, x kuadrat dengan x, FPB-nya x. Dalam kurung 2x dikali berapa supaya jadi x kuadrat? Yaitu x. Ditambah 2x dikali berapa supaya jadi 6x? Jawabannya adalah plus 3. Nah, bagaimana dengan bentuk yang kedua ini? Kalau di sini kita sudah dapat bentuk x plus 3 yang dalam kurung, sesuaikan saja, ininya juga sudah pasti x plus 3. Tinggal tanda di depannya. Oh, ini min 5x. Di sini baru ada x, sudah pasti di depannya adalah min 5 ya. Selanjutnya min 15 sudah pasti itu jawabannya. Min 5 kali 3 pasti kan min 15. Kalau sudah x plus 3 nya ini ada 2 kali, kita tulis 1 kali aja ini. Kemudian 2x min 5 dari mana? Dari 2x dengan min 5. Kita tulis 2x min 5. Jadi ini adalah bentuk pemfaktorannya ya. Jadi lebih langkahnya lebih banyak dibandingkan jika x sama dengan 1. Kalau sudah cari akar-akarnya, 2x min 5 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 5, maka x-nya 5 per 2, x tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya min 3. Bisa kita tulis dalam himpunan penyelesaian atau HP menjadi negatif 3 dan 5 per 2. Kesimpulan kita untuk hari ini, ya, kita hari ini telah belajar bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian nama lain dari akar-akar persamaan kuadrat tadi apa saja, dan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang ada 5 tadi. Sekian ya pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.